Kita lanjutkan materi kita kompensator design using root locus. Untuk yang lead kompensator, sebelum ini kita sudah belajar PD controller. Jadi kita akan lanjutkan untuk yang lead kompensator. Di sini kita gunakan untuk sistem kita yang sudah kita gunakan pada PD controller, yaitu sistem tanpa kompensator yang bentuknya seperti ini. Jadi kita mempunyai open loop polnya adalah S sama dengan 0. Di sini S sama dengan 0, kemudian S sama dengan min 4, dan S sama dengan minus 6. Kalau kita lihat seperti ini, nanti pada gambar lokusnya nanti pasti bisa kita gambarkan. Ini nanti lokusnya akan ke sana. Jadi ini adalah untuk dominan pole yang sistem tanpa kompensator. Di sini diinginkan untuk mereduksi settling time menjadi 2 kali lebih cepat, tetapi tetap menjaga overshoot kita 30%. Jadi kita gunakan sisut tool kita. Pertama kita tuliskan seperti biasa. Di sini numeratornya 1, denumeratornya kemudian sesuai dengan pole-polenya, yaitu S, S plus 4, dan S plus 6. Kemudian kita panggil sisut tool-nya, dan kita dapatkan gambar lokus kita bentuknya seperti ini. Kemudian seperti biasanya yang tadi kita mempunyai overshoot kita diminta di situ adalah 30%. Jadi kita ambil untuk yang 30%, garis overshootnya kita gambarkan. Seperti ini. Design requirement kita pilih yang overshoot dan kita masukkan nilainya 30%, sehingga akan kita dapatkan ini garis overshoot kita. Nah, seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari, nanti kita tarik titik ini, kita tarik titik merah ini, kita tarik ke sana, dan kita paskan pada perpotongan antara lokus dengan garis overshoot kita. Nah, ini yang sudah kita tarik, jadi ini adalah dominan closed loop pole kita, yaitu ini min 1 ditambah dengan J2,63. Di sini plus minus maksudnya ini yang minus ya, ini adalah dominan closed loop pole kita, ini adalah damping rasio kita, dan ini adalah omega n-nya. Dari slide yang sebelumnya bisa kita lihat bahwa damping rasio kita adalah 0,356, sedangkan omega n kita adalah 2,82. Nah, dari sini kita bisa hitung bahwa settling time kita adalah 4 per zeta omega n, atau sama dengan 3,972. Nah, tadi pada objektifnya diharapkan settling time-nya menjadi 2 kali lebih cepat. Kalau 2 kali lebih cepat berarti ini yang sistem dengan kompensator itu diharapkan settling time-nya adalah 3,972 dibagi dengan 2, atau harapannya nanti settling time-nya adalah 1,986 sekitar segini second. Sehingga kita masukkan di sini design requirement kita, itu kita masukkan settling time, kemudian nilainya dimasukkan sebesar ini 1,986. Akan kita dapatkan garis ini adalah ini garis settling time yang kita dapatkan. Nah, dari garis settling time yang kita dapatkan tadi itu belum memotong ketiganya. Jadi garis untuk overshoot, locus, dan settling time-nya belum memotong. Jadi sekarang kita tambahkan dulu, karena kita akan nambahkan pole dan zero, kita masukkan aja, misalnya di sini kita masukkan untuk zero-nya kita masukkan sama dengan minus 2. Nah, setelah zero-nya kita masukkan minus 2, kita lihat masih belum berpotongan ketiga garis ini. Jadi kita tambahkan di sini nanti pole-nya pada real. Nah, pole ini nanti yang kita geser-geser sepanjang garis sumbu real negatif itu tadi. Nah, setelah kita geser-geser tadi, jadi kita dapatkan setelah pada posisi ini, pole ini, pole kompensator kita pada posisi ini, kita lihat bahwa dominan closed loop pole kita itu sudah berpotongan dengan garis settling time dan garis overshoot kita. Nah, karena sudah berpotongan berarti pole dan zero ini itu adalah
kompensator kita. Kita ketahui bahwa posisi pool kita ini adalah pada S sama dengan minus 868. Jadi untuk kompensator kita itu nanti S sama dengan tadi zero kita letakkan di minus 2 dan poolnya adalah 8,68. Jadi ini adalah kompensator kita. Berikut ini kita lihat bagaimana settling time-nya. Jadi apakah sudah berkurang menjadi setengah kalinya dari yang tanpa kompensator. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah settling time kita, sistem dengan kompensator, settling time-nya tinggal menjadi 1,81. Kalau tadi yang tanpa sistem yang tanpa kompensator, itu settling time-nya pada 3,972. Jadi sudah berkurang setengah kali. Nah, yang tadi itu kita coba adalah yang untuk yang C. Jadi pada awalnya kita misalkan dulu untuk zeronya sama dengan min 2. Kemudian kita cari, kita dapatkan poolnya. Jadi ini adalah sistem yang dengan kompensator, lengkap dengan sistem sebelumnya dan dengan kompensatornya. Kemudian untuk sebetulnya apabila ini kan kita waktu itu kita cobakan pada tadi kita cobakan sama dengan minus 2 zeronya. Kalau misalnya zeronya kita cobakan dengan minus 4, maka untuk poolnya kompensator kita di 20,09. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan zeronya sama dengan minus 5, maka poolnya akan menjadi seperti ini. Jadi tergantung dari pada saat kita masukkan zeronya akan mempengaruhi. Jadi ini kalau kita lihat bahwa dominan closed loop-nya tidak berubah yang di sini. Sedangkan untuk settling time-nya semuanya menjadi setengah kali dibandingkan dengan settling time tanpa yang di sini, yang tanpa kompensator. Sedangkan untuk maksimum overshoot-nya tetap kita pertahankan pada 30 yang di sini. Jadi mendekati 30. Demikian cara kita mendesain lead kompensator. Jadi berikut ini kita lihat, ini adalah transient response dari sistem kita tadi. Jadi ini adalah sistem yang untuk tanpa kompensator. Kita lihat transient responnya lebih lambat, settling time-nya dia di sini, jadi di 3 lebih. Kemudian untuk sistem dengan kompensator, kita lihat bahwa settling time-nya menjadi 2 kali lebih cepat dibandingkan sistem yang tanpa kompensator. Berikut ini ada contoh soal yang dapat kalian coba. Untuk sistem tanpa kompensator dinyatakan dalam GC-nya bentuknya seperti ini. Kita beroperasi pada 15% overshoot. Kemudian diminta untuk menghitung settling time-nya pada saat overshoot 15% tadi. Kemudian kita diminta juga untuk menurunkan atau mengurangi settling time-nya menjadi 3 kali lebih cepat dengan memilih zeronya sama dengan min 10. Jadi nanti bisa kita desain kompensator kita. Demikian materi kita untuk lead kompensator. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya.